Menyadari seberapa banyak yang Anda tak ketahui berarti menyadari betapa banyak hal di dunia yang ada di luar kendali Anda, dan itu bisa sukar diterima. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan, by Morgan Housel. Bab 18. Ketika Anda akan percaya apa saja. Bagian keempat. Hal kedua yang perlu diingat mengenai dunia yang didorong cerita ketika mengelola uang Anda. Semua orang punya pandangan yang tak lengkap atas dunia. Namun, kita membentuk narasi utuh untuk mengisi kekosongannya. Putri saya berumur sekitar 1 tahun sewaktu saya menulis ini. Dia ingin tahu segala sesuatu dan belajar dengan cepat sekali. Namun, kadang saya berpikir mengenai semua yang dia belum pahami. Dia tidak tahu mengapa ayahnya pergi bekerja setiap pagi. Konsep tagihan, anggaran, karir, promosi, dan menabung untuk masa pensiun sepenuhnya asing baginya. Bayangkan mencoba menjelaskan Federal Reserve, derivatif kredit, atau nafta ke dia. Mustahil. Namun dunianya tak gelap. Dia tidak berkeliaran dengan bingung. Bahkan pada umur 1 tahun dia sudah menulis narasi internal mengenai cara kerja segalanya. Selimut bikin hangat, ibu bikin aman, dan kurma rasanya enak. Segala yang dia hadapi masuk ke dalam satu di antara beberapa lusin model mental yang sudah dia pelajari. Bila saya pergi bekerja, dia tidak bingung. Penasaran apa itu gaji dan tagihan. Dia punya penjelasan jernih atas situasinya. Ayah tidak main dengan saya, padahal saya mau main dengan ayah, jadi saya sedih. Meski hanya tahu sedikit, dia tidak menyadari itu, karena dia menyampaikan cerita koheren kepada diri sendiri mengenai apa yang terjadi berdasarkan sedikit yang dia ketahui. Kita semua, tidak peduli umur berapa, melakukan hal yang sama. Seperti putri saya tidak mengetahui apa yang saya tak ketahui. Jadi, saya juga sama rentannya menjelaskan dunia melalui model mental terbatas yang saya punya. Seperti dia, saya mencari penyebab yang paling bisa dimengerti di segala hal yang saya hadapi. Dan seperti dia, saya keliru di banyak hal karena saya tahu lebih sedikit mengenai cara kerja dunia daripada yang saya pikir saya ketahui. Itu berlaku bagi kebanyakan subjek berbasis fakta. Misalnya sejarah. Sejarah hanya mengingat hal-hal yang sudah terjadi. Seharusnya jelas dan objektif. Namun seperti ditulis Bill Littleheart di buku Why Don't We Learn From History, sejarah tak bisa ditafsirkan tanpa bantuan imajinasi dan intuisi. Bukti begitu banyak sehingga kita tidak bisa tidak memilih. Jika ada pilihan, ada seni memilihnya. Mereka yang membaca sejarah cenderung mencari hal-hal yang membuktikan dirinya benar dan mendukung pendapat pribadinya. Mereka membela kesetiaan. Mereka membaca dengan niat mencari pembenaran atau menyerang. Mereka menolak kebenaran yang tidak nyaman karena semua orang ingin ada di sisi baik. Sebagaimana kita mengawali perang untuk mengakhiri segala perang. Daniel Kahneman pernah memberitahu saya mengenai cerita yang disampaikan orang ke dirinya sendiri untuk mengerti masa lalu. Dia berkata, kilas balik, kemampuan menjelaskan masa lalu memberi kita ilusi bahwa dunia bisa dimengerti. Kilas balik memberi kita ilusi bahwa dunia masuk akal bahkan ketika tidak masuk akal. Itu banyak menghasilkan kesalahan di berbagai bidang. Sebagian besar orang, bila menghadapi sesuatu yang mereka tak pahami, tidak menyadari bahwa mereka tidak memahaminya karena mereka bisa mengajukan penjelasan yang masuk akal berdasarkan sudut pandang dan pengalaman unik mereka sendiri di dunia. Meski pengalaman itu bisa terbatas. Kita semua ingin dunia rumit tempat hidup kita ini bisa dimengerti.
Jadi, kita bercerita kepada diri sendiri untuk mengisi kekosongan di hal-hal yang kita tidak ketahui. Cerita-cerita itu bisa berpengaruh menarik sekaligus mengerikan secara finansial kepada kita. Bila saya buta mengenai sebagian cara kerja dunia, saya mungkin sepenuhnya salah paham mengenai perilaku bursa saham, sehingga terlalu percaya diri dengan kemampuan saya mengetahui apa yang mungkin terjadi berikutnya. Sebagian alasan perakhiran bursa saham dan ekonomi sangat sukar dilakukan adalah karena Anda adalah satu-satunya orang di dunia yang berpikir dunia bekerja sesuai pemahaman Anda. Ketika Anda membuat keputusan berdasarkan alasan yang saya tidak pahami, saya bisa meniru keputusan Anda yang tepat bagi Anda, tapi membawa bencana bagi saya. Seperti kita lihat di bab 16, itulah cara gelembung terbentuk. Menyadari seberapa banyak yang Anda tak ketahui, berarti menyadari betapa banyak hal di dunia yang di luar kendali Anda, dan itu bisa sukar diterima. Demikian The Psychology of Money bab ke-18 bagian yang keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.